Jadi menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Kalau sampean tidak mau jadi pengurus NU, tidak dosa. Nggak ada dosanya. Karena tidak wajib. Ah, nggak mau males. Nggak wajib, nggak apa-apa. Nggak dosa. Ya. Tapi kalau sampean kok sudah berani-berani menjadi pengurus NU, sudah berani-berani menjadi pengurus NU, maka sampean harus ingat bahwa di situ ada tanggung jawab yang wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disebutkan bahwa tema konferensi ini adalah meneguhkan khidmah abad kedua. Dan memang yang pertama-tama harus kita bangkitkan dalam diri kita di dalam memasuki abad kedua ini tentu adalah syukur bahwa Nahdlatul Ulama ditakdirkan untuk terus bertahan, hidup, dan bahkan berkembang luar biasa sampai melampaui 1 abad usianya. Ini semua tidak lain adalah fadlun minallah. Fadlun minallah. Bahwa Nahdlatul Ulama dalam 1 abad perjuangannya dipikul oleh kader-kader, oleh pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang yang ikhlas. Sehingga amal-amal dari para pendahulu itu menjadi amal-amal yang sungguh-sungguh barokah. Nahdlatul Ulama itu pada waktu didirikan itu hanya hasil rapat dari 33 orang kiai tanggal 31 Januari 1926. Ketika pada pemilu tahun 1955 NU menjadi partai politik, perolehan suaranya 18%. 18% pada waktu itu ya dari sekitar 70 juta penduduk, 70-75 juta penduduk, mungkin hanya sekitar 15 juta warga Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Dan sudah itu kita tidak tahu NU mengarungi sejarah yang penuh dengan dinamika, ada pergolakan, ada konflik, ada benturan-benturan, ada represi dari pemerintah selama waktu yang lama dan seterusnya. Dan kemudian belum lama ini kita mendapatkan laporan dari salah satu lembaga survei yang terpercaya, LSI, Lingkaran Survei Indonesia kalau tidak salah, yang dipimpin oleh Pak Denny J.A. Beliau mengumumkan bahwa LSI tahun 2005 dulu, hampir 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu LSI melakukan survei dan menemukan data bahwa 27% dari penduduk Indonesia mengaku sebagai orang NU. Tahun 2005. Kemudian tahun 2023 yang lalu LSI melakukan survei kembali dan hasilnya 56,9% penduduk Indonesia mengaku sebagai orang NU. Ini pertumbuhan yang luar biasa cepat. Bagaimana mungkin dalam waktu 18 tahun, mulai 2005 sampai 2023,
NU berkembang menjadi lebih 2 kali lipat ukurannya. Dari 27% menjadi 56,9%. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, ini orang yang baru masuk NU antara tahun 2005 sampai 2023 ini orang NU macam apa? Ya. Dan kalau kita hitung 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya sekarang kira-kira 285 juta. Itu berarti tidak kurang jumlah warga NU di Indonesia ini tidak kurang dari 160 juta. Ini luar biasa. Maka ini adalah karunia yang sebetulnya mungkin tak terbayangkan oleh siapapun. Bagaimana NU bisa berkembang begitu cepat menjadi sedemikian besarnya saat ini. Tapi karunia itu juga berarti tanggung jawab. Karena nikmat itu ada tanggung jawabnya. Nikmat itu ada hisabnya. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kita ini sudah dikaruniai nikmat seperti ini bagaimana pertanggungjawaban kita nanti? Maka yang perlu kita pikirkan dengan memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini, setelah bersyukur, yang kedua adalah tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita atas Nahdlatul Ulama ini setelah melewati 1 abad. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Ini perlu saya ingatkan sekarang mumpung belum pada pemilihan ini ya. Jadi menjadi pengurus NU itu tidak wajib. Kalau sampean tidak mau jadi pengurus NU, tidak dosa. Enggak ada dosanya. Karena tidak wajib. Nah, enggak mau males. Enggak wajib, enggak apa-apa. Enggak dosa. Ya. Tapi kalau sampean kok sudah berani-berani menjadi pengurus NU, sudah berani-berani menjadi pengurus NU, maka sampean harus ingat bahwa di situ ada tanggung jawab yang wajib. Tanggung jawab yang wajib yang tidak boleh dihindari. Dan ada hisabnya. NU ini bukan soal bagaimana sampean bergaul berbaik-baik dengan Kiai Matin Sarkowi saja. Sampean jadi pengurus NU itu nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai tanggung jawab kita. Ini harus diingat sejak awal. Maka dipikir lagi nih yang kalau sudah terlanjur jadi pengurus kok kelihatannya takut, ya mundur aja dah. Ya, kalau tidak berani sudah tidak usah minta jadi pengurus. Karena ada tanggung jawabnya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan hisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal tanggung jawab kita ini sekarang berganda. Yang pertama, kita sekarang punya tanggung jawab untuk lebih memahami lagi kenyataan NU hari ini yang pasti berbeda dari anggapan-anggapan kita tentang NU di masa lalu. Terutama karena apa? Karena tadi 18 tahun tambah jadi 2 kali lipat lebih. Ini ada orang-orang NU baru yang kita harus pahami mereka ini orang macam apa.
Kalau sebelumnya mungkin sampai tahun 90-an, sampai awal 2000-an, potongannya orang NU itu kira-kira ya potongan kayak Kiai Matin Sarkowi lah kira-kira. Rata-rata kayak begini nih dulu itu. Nah. Dan beredar di sekitar masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah itu orang-orang NU ini. Beredarnya ngerubung pondok, ngerubung masjid, ngerubung pengajian-pengajian itu kan orang-orang NU. Sekarang mungkin bisa lebih luas dari itu. Kalau 56,9% penduduk Indonesia mengaku orang NU, ini sampean tangkap 10 orang di jalan, insya Allah yang 5 ngaku NU. Dan mereka beredar di berbagai tempat yang mungkin sebelumnya tidak terbayang. Di pasar-pasar, di terminal-terminal, di jalanan, di kantor-kantor, di gedung-gedung tinggi. Bekerja di bidang-bidang yang sama sekali baru. Sekarang ini kita punya di dalam kepengurusan NU, ya, di dalam lingkaran kerja PBNU itu, kita punya ahli program developer digital terbaik di Indonesia. Sampai dulu waktu COVID itu kan peduli itu lah Pak, peduli lindungi itu, ini yang bikin anak ini. Namanya siapa itu? Fakihuddin Arif. Usianya baru 28 tahun. Kita sekarang punya ahli cyber security terbaik di Indonesia. Yang selama ini mengerjakan security di digital untuk TNI, Polri, bahkan untuk Peruri, dan lain sebagainya. Namanya Mukorrobin, mungkin baru awal 30-an. Ini bidang-bidang yang Kiai Matin ngalamun aja enggak pernah. Bayangkan kerjaannya kayak apa, sudah enggak kepikir sama sekali. Ini NU yang menjadi tanggungan kita bersama sekarang ini. Belum lagi perubahan dunia secara keseluruhan yang memang luar biasa. Begitu cepat perubahan-perubahan terjadi dan begitu besar bentuk-bentuk perubahannya. Maka ini tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Nah untuk itu Bapak-Ibu sekalian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mencanangkan 3 matra untuk transformasi organisasi. Kenapa? Karena dalam menghadapi tantangan-tantangan yang seperti ini, kita mau tidak mau kita harus berorganisasi dengan cara baru. Tidak bisa lagi berorganisasi di NU ini dengan cara seperti biasanya, itu tidak cukup. Cuma gerada geruduk, menghidupkan sound system, nanti orang kumpul sendiri misalnya begitu. Selama ini kan begitu kita. Kita tidak bisa lagi begitu. Kita harus berorganisasi dengan cara baru. Karena yang kita hadapi adalah kenyataan-kenyataan baru, tantangan-tantangan baru. Maka PBNU mencadangkan transformasi organisasi. Transformasi itu artinya apa? Mengembangkan model organisasinya ini sedemikian rupa sehingga nanti mampu bekerja untuk menghadapi tantangan-tantangan baru itu. Nah, transformasi ini mencakup 3 matra, 3 dimensi, 3 bidang. Yang pertama adalah mengenai tata kelola organisasi. Bahwa organisasi ini harus dikelola dengan cara yang lebih baik.
Dan untuk itu pertama-tama yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengurus-pengurus organisasi ini, personel-personel yang menjadi pengurus, yang didaftarkan, yang mendapatkan SK, yang tercantum di dalam SK kepengurusan, ini sungguh-sungguh valid. Tidak ada nama yang abal-abal, sungguh-sungguh ada orangnya. Kalau sudah sungguh-sungguh ada orangnya, nanti diurus kemudian supaya dia sungguh-sungguh ada kerjaannya jadi pengurus itu. Jangan cuma ngeloni SK saja. Jadi ini harus dipastikan mulai dari pusat sampai ke ranting. Bahwa ini orangnya beneran. MWC ini MWC yang betul-betul ada orangnya, cara pembentukannya valid, ya, enggak asal pokoknya rekayasa atau dengan cara yang seenaknya sendiri, enggak boleh. Harus dibentuk dengan cara yang valid, mekanismenya itu valid. Ya. Makanya nanti konferensi cabang ini harus dikerjakan dengan tata cara yang benar supaya hasilnya valid. Nah, kemudian pengurusnya orangnya juga valid. Itu pertama-tama. Yang kedua, kita buat satu rancangan tatanan organisasi secara menyeluruh. Itu sebabnya kita berkali-kali mengadakan konferensi besar. Sampai sekarang sudah 4 kali ya. Padahal menurut ADRT konferensi besar itu sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode. Ini baru setengah periode kita sudah selenggarakan 4 kali konferensi besar. Untuk apa? Untuk menetapkan berbagai macam peraturan perkumpulan yang menjadi dasar aturan untuk tata kelola. Maka saya kira untuk konferensi ini ya Pak Sarmidi mungkin lebih diperlukan penekanan kepada sosialisasi dari sekian banyak peraturan yang ada. Ya, karena ini penting supaya nanti cabang Kota Serang ini tidak bikin aturan sendiri yang tidak sesuai dengan keseluruhan aturan yang sudah ditetapkan di tingkat pusat. Ini soal tata kelola. Dan yang ketiga, kita punya agenda digitalisasi. Sekarang ini kita sedang membangun satu sistem digital ya untuk mengerjakan urusan-urusan organisasi secara digital supaya tidak lagi pakai kertas. Mulai awal Agustus kemarin, ya saya sudah tidak lagi tanda tangan surat pakai pulpen, sudah tidak. Kenapa? Karena kita sekarang sudah punya namanya Digdaya Persuratan. Ya, begini ini. Ini digitalisasi data dan layanan NU untuk persuratan. Sekarang sudah berlaku di PBNU. Kita tinggal download, pencet, ya. Di sini nanti ada surat yang harus ditandatangani, pencet mana suratnya kalau ada, ini kebetulan tidak ada. Ada surat masuk dan lain sebagainya. Sekarang sudah seperti pakai ini. Dan saya sudah kasih deadline kepada tim digital kita bahwa ini harus sudah sampai ke cabang-cabang pada bulan Desember yang akan datang. Jadi bulan Desember nanti cabang-cabang sudah harus pakai itu semua. Dan kita wajibkan semua personil pengurus untuk mendownload aplikasi itu. Kita kasih deadline, kalau seminggu belum download, kita coret dari SK gitu.